Tahun 2008 saat terdiagnosa kanker tulang, saat itu saya masih kuliah. Saya masih aktif-aktifnya. Tahun 2013 saya terdiagnosa gagal jantung dan saat itu langsung masa kritis. Di situ letak kondisi saya yang paling terpukul. Saya mengalami tumor otak yang menghimpit kedua saraf mata saya. Syok pastinya dan juga ngerasa saya ini udah nggak punya masa depan. Kalau bisa Tuhan jangan ambil anakku. Saudara, hari ini kita berbicara tentang sebuah harapan yang seakan dirampas oleh keadaan. Tentang masa depan yang tiba-tiba menjadi gelap saat vonis penyakit datang tanpa peringatan. Ada seorang perempuan yang harus kehilangan masa mudanya. Di saat orang lain sedang meraih mimpi, dia harus bergumul dengan penyakit yang mengancam nyawanya. Dan saat dia berpikir hidup mulai memulih, kenyataan lain kembali datang mengguncang. Bahkan setelah ia menikah dan memiliki seorang anak, kehadirannya sebagai ibu seakan terenggut oleh kondisi tubuh yang melemah. Sebuah pertanyaan besar pun muncul. Apakah Tuhan masih bekerja di tengah keadaan yang terlihat mustahil? Nama saya Kiti Tania. Saya mau cerita tentang pengalaman saya terdiagnosa kena kanker tulang di tahun 2008 dan dilanjutkan dengan gagal jantung di tahun 2013. Tahun 2008 saat terdiagnosa kanker tulang, saat itu saya masih kuliah. Saya masih aktif-aktifnya, saya masih sangat ceria dan sangat aktif di kehidupan saya. Dan itu cukup membuat saya terpukul. Sampai akhirnya tahun 2013 saya terdiagnosa gagal jantung dan saat itu langsung masa kritis dan langsung harus masuk ICU. Di situ letak kondisi saya yang paling terpukul. Saat terdiagnosa kanker tulang, saat itu saya ke beberapa dokter sih. Jadi banyak dokter yang saya datengin, banyak pilihan pengobatan yang saya lihat, yang saya pelajari. Dan memang saat itu saya memilih untuk pengobatan yang pada masa itu saya merasa paling susah, yaitu kemo dan operasi. Saat itu saya terdiagnosa di stadium 3, lalu ketika sudah menjalankan proses biopsi dan pemeriksaan lebih lanjut turun menjadi stadium 2B. Saya terdiagnosa kanker tulang itu di 2008, tetapi diagnosa gagal jantung itu muncul di 2013 setelah melahirkan. Kalau suami saya sih selalu bilang, nggak apa-apa, kamu bisa, kamu kuat, ini bisa kok dijalanin, kayak gitu. Ini pasti akan baik-baik aja, kayak gitu sih. Supportnya nggak pernah berhenti sih sampai hari ini juga. Kehadiran mereka di hidup saya tuh membuat saya semakin ingin bertahan hidup gitu. Semakin memiliki tujuan bahwa terlepas dari tujuan yang Tuhan kasih untuk pribadi, lepas pribadi yang kita punya. Tetapi kehadiran mereka itu menjadi salah satu yang menjadi kekuatan ya, menjadi saya harus hidup buat mereka. Pada masa gagal jantung saat itu tuh saya terdiagnosa saat saya sedang masa kritis. Jadi sudah masuk ke ICU baru paham bahwa ini ada kegagalan dari fungsi jantungnya yang membuat dia tidak mampu memompa darah yang ada di jantung dan akhirnya dia bocor sampai kurang lebih merendam jantung dan paru pada saat itu. Saat itu saya masih di awang-awang gitu ya, karena saya bingung, saya baru melahirkan, saya ninggalin anak di rumah, posisinya juga attachment antara mami dan baby yang namanya baru lahir itu kan sulit sekali ya untuk dipisahkan. Nah itu jadi suffer sekali saya di situ. Saya berat sekali dan sakit sekali. Ini kenapa gagal jantung? Karena dokter kandungan saya pun juga kaget. Karena pada masa kehamilan tidak ada indikasi akan terjadi situasi seperti itu. Jadi benar-benar dipelajari ulang, dikaji ulang lagi masa kehamilan dan gak ada sesuatu yang mengarahkan ke gagal jantung. Setelah keluar dari masa kritis, saya kembali ke rumah, kembali ke masa pemulihan. Saya kembali ke dokter kemo saya dan beliau menyatakan ada kemungkinan ini karena obat kemoterapi yang pernah saya jalani waktu itu. Memang obatnya memang bisa mengarahkan ke penyakit jantung. Tetapi muncul atau tidaknya tidak tahu kapan dan tidak tahu bagaimana. Secara fisik yang saya rasakan tuh sesak nafas sih, nafasnya pendek sekali, batuk-batuk, gak terkendali, saya gak bisa tiduran, saya cuma bisa duduk aja gitu kan karena penuh cairan di paru-paru dan jantung pada masa kritis itu. Lama-lama ketika sudah semakin baik, saya udah mulai bisa sedikit-sedikit berkegiatan. Pulang dari rumah sakit setelah masa kritis saya juga gak bisa langsung
gendong baby saya karena kan nggak boleh ngangkat berat gitu ya, nggak boleh beraktivitas fisik yang berat. Minum saat itu juga cuma boleh 750 mili. Jadi ya kalau secara fisik gampang capek, nggak enak, nggak nyaman, gelisah, badan juga kayak bukan badan sendiri rasanya gitu. Benar seperti yang Alkitab bilang ya, iman itu muncul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Saya sangat ngerasain hal itu terjadi di hidup saya. Karena dari kecil saya sekolah minggu. Papa mama saya tuh bawa saya ke gereja, saya sekolah minggu dari kecil. Sampai akhirnya ketika satu masa di hidup saya terkena kanker tulang, lalu terkena lagi gagal jantung. Value-value itu nggak lari dari saya. Value-value-nya yang bahwa Tuhan adalah gembalaku, Tuhan mampu menyembuhkan, Tuhan mampu melakukan berbagai mujizat, bahwa Tuhan Yesus menyertai, damai sejahtera ditinggalkan kepada kita, dan damai sejahtera yang gak seperti bumi kasih gitu, yang gak seperti dunia berikan. Saya ngerasain itu. Kalau untuk situasi saya dinyatakan sembuh 100% normal, bisa lari dan lain-lain, itu enggak. Dari sakit kanker tulangnya gitu ya. Dan dari gagal jantungnya juga memang membuat saya jadi nggak terlalu bisa beraktivitas berat. Tapi pada masa ini kondisi saya disebutnya optimal gitu. Jadi bukan sembuh 100% seperti layaknya kehidupan saya sebelum sakit, tapi setidaknya kondisi saya sekarang ini optimal. Optimalnya karena saya bisa bekerja, saya tetap bisa bawa mobil nyetir gitu ya. Aktivitas-aktivitas yang saya lakukan cukup optimal. Olahraga juga saya bisa lakukan di rumah, cuma olahraga yang nggak berat ya, yang nggak bertumpu 100% pada kaki gitu ya. Terus saya tetap bisa bekerja normal seperti layaknya manusia lain juga. Kegiatan saya dari pagi sampai malam itu tuh teratur gitu ya. Menyesuaikan dengan keadaan badan saya juga. Memang ada masanya tertentu saya bisa kayak mau pingsan, saya kelelahan, kayak nggak kuat juga untuk aktivitas. Tapi itu biasanya diatasi dengan istirahat dalam beberapa hari, nanti saya akan kembali lagi, bisa kembali beraktivitas normal lagi. Oke, mungkin di luar sana ada orang-orang tertentu yang lagi stres dengan keadaannya, mungkin sakit atau mungkin masalah keuangan. Saya selalu berpegang pada ayat yang mengatakan bahwa Allahku kan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Kalau pada masa ini yang kekurangan adalah kesehatan, maka Allah mampu melimpahkan kesehatan yang kita butuhkan untuk kita bisa tetap menjalankan kehidupan sesuai dengan rencananya. Maka kalau sekarang yang kekurangan adalah ekonomi, maka Tuhan juga mampu memenuhi itu semua dalam kekayaannya dalam Kristus Yesus. Dan ayat ini menjadi modal juga sebenarnya bagi saya untuk menjalankan masa-masa sulit di hidup saya, karena pada dasarnya Tuhan selalu memenuhi apapun yang saya butuhkan, bukan cuma secara fisik tapi juga mental dan segala hal di dalam hidup saya. Kisah barusan mengajarkan kita bahwa penyakit bisa datang dan merenggut harapan siapapun. Namun ada kisah lain tentang seseorang yang tidak hanya berjuang melawan penyakit, tapi juga berjuang melawan hatinya sendiri. Seorang pria di usia produktifnya harus menerima vonis penyakit mematikan. Dan bukan hanya tubuhnya yang terluka. Hatinya penuh dengan kecewa, marah, dan menyalahkan keadaan. Bahkan menyalahkan orang tuanya sendiri. Bisakah seseorang kehilangan masa depan menemukan kembali harapan yang baru? Dari dokter, saya kembali ke dokter lagi, saya bilang, ini vertigonya nggak sembuh, tapi mata saya makin parah. Kemudian saya CT scan, dianjurkan oleh dokter syaraf pada saat itu, dan keluarlah hasil CT scan bahwa saya mengalami tumor otak yang menghimpit kedua saraf mata saya. Saya menanyakan ke beberapa dokter, dan dokter menyatakan hal yang sama juga, bahwa saya mengalami tumor otak. Ketika divonis itu saya mengalami yang syok pastinya, dan juga ngerasa saya ini udah gak punya masa depan. Kenapa harus saya yang kena tumor otak? Begitu banyak manusia yang mungkin hidupnya gak lebih baik,
dari cara makanan, cara perilaku hidup, minum minuman keras dan lain-lain. Sementara saya tidak pernah melakukan itu, kenapa harus saya? Itu hancur selama 3 bulan, saya nangis di kamar, di bawah bantal biar semua orang gak ada yang tahu. Saya ngerasa hancur, saya ngerasa sendiri, saya ngerasa kayaknya saya gak layak nih untuk berobat. Karena ketika mendengar biaya-biaya yang dokter katakan untuk sinar gamma 250 juta, untuk berobat ke sana ke sini sekian juta, jadi saya kayak ini saya nggak layak nih berobat. Saya berobat nggak ada gunanya karena ini hanya menghabiskan biaya saja gitu. Jadi mending saya nggak usah berobat, saya berdiam diri, ya udah tinggal menunggu waktu. Kalau komplain itu lebih ke keluarga, ke papa saya, ke mama saya, ke saudara-saudara saya. Saya bilang, apakah ini terjadi karena dosa-dosa kalian, dosa-dosa saya? Apakah ini kutuk? Kenapa harus ada di saya gitu? Kenapa nggak di orang lain saja gitu? Jadi saya komplain ke orang tua saya, ke keluarga saya gitu. Pada saat saya sakit, saya tidur bersama kedua orang tua saya. Jadi ketika jam 3 pagi saya bangun, saya pernah di tahap yang benci sama kedua orang tua saya. Saya merasa ini karena dosa mereka. Saya selalu menguatkan anak saya selalu membesarkan hati dia. Bahwa anak saya menerima semua ini atas seizin Tuhan. Yang dapat saya lakukan saat itu hanya penyerahan diri kepada Tuhan. Dan saya hanya berdoa. Saya operasi di 16 Juni tahun 2022. Jam 10 pagi saya udah harus melakukan pembersihan diri, yaitu dengan buang air kecil, buang air besar, bahkan harus mandi. Namun di sela-sela saya mandi, mama saya masuk ke kamar mandi. Beliau mengatakan seperti ini, "Bang, saya bisa nggak memandikan kamu?" Aku kepengen mandikan anakku, mengantarkan anakku. Sambil nyanyi, berdoa, aku gosokin kakinya. Saya merasakan di situ hancur. Aku ingat mengandung dia, membesarkan dia, mengantar dia ke sekolah, mengurus dia. Tuhan, izinkan aku Tuhan untuk membesarkan anakku. Kalau bisa Tuhan, jangan ambil anakku, kembalikan anakku. Itu yang ada dalam hati saya. Supaya aku bisa melihat anakku, mengharapkan mujizat Tuhan terjadi. Masuk ke ruang operasi itu dengan perasaan yang sudah pasrah. Dengan apapun yang dikatakan dokter. Dokter mengatakan saya akan buta total, saya terima. Dokter mengatakan saya lumpuh total, bahkan meninggal, saya pun sudah ikhlas pada saat itu. Jam 5 pagi di tanggal 17 Juni 2024 saya sadar. Ketika bangun mungkin karena udah keinget dokter bilang saya akan buta, saya akan lumpuh dan segala macamnya, saya nggak akan punya ekspektasi lebih. Tapi ketika bangun, saya ngelihat sinar lampu. Dok, saya bisa lihat. Kaki saya bisa bergerak. Tangan saya bisa bergerak, dok. Terima kasih Tuhan. Ternyata dokter bilang A, B, C, D. Tuhan patahkan semuanya. Saya 2 minggu kemudian ibadah, dan ibadah itu tiba-tiba ada firman yang ngomong begini. Murid Tuhan Yesus itu nanya ke Tuhan, "Tuhan, kenapa orang ini buta? Apakah karena dosa dia, dosa orang tuanya, atau dosa siapa?" Tapi Tuhan jawab di situ, itu bukan karena dosa siapapun, tapi karena kemuliaan Tuhan mau dinyatakan atas dia. Di situ saya merasa, oh, kayaknya Tuhan lagi ngomong nih ke saya. Saya asik menyalahkan kedua orang tua saya, tapi Tuhan langsung klarifikasi di ibadah itu. Itu bukan karena dosa kedua orang tuamu, tapi memang karena kedahsyatanku mau dinyatakan atasmu.
saya menerima, oh ternyata saya sakit seperti ini memang Tuhan mau nyatakan kekuatan dia. Bisa biar orang lain yang sama seperti saya bisa kuat. Sesudah kami keluar operasi, dokter mengatakan begini, sampai ketemu di operasi berikutnya 6 bulan kemudian. Hah? Anak saya operasi lagi 6 bulan kemudian, Dok? Iya. Ada rencana kami Kuala Lumpur untuk second opini antara dokter sini sama dokter sana. Dokter sana mengatakan semua hasilnya baik. Dengan hasil dari sana, kami bawa lagi ke Jakarta. Di situ dikatakan tidak perlu operasi dulu. Puji Tuhan. Bahkan tumornya di situ dilihat, puji Tuhan, semakin mengecil. Rasa syukur kami tak habis-habisnya buat Tuhan. Sudah 2 tahun, Dion tidak melakukan operasi. Saya cuman bisa bilang terima kasih sama Tuhan. Tuhan terima kasih untuk semua hal baik dan juga hal buruk. Karena hal buruk itu yang bikin kita diproses. Tanpa adanya hal buruk di hidup saya, di hidup keluarga saya nggak bisa jadi Dion yang seperti sekarang. Saudara, apa yang kita lihat barusan tadi itu bukan sekedar cerita. Itu adalah kenyataan yang mungkin juga sedang terjadi dalam hidup Anda. Ada yang tubuhnya sedang berjuang melawan penyakit, ada yang hatinya lelah karena kecewa dan kehilangan harapan. Mungkin Anda bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Apakah masih ada mujizat untukku? Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita dalam Yesaya pasal 53 ayat 5. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini bukan sekedar kata-kata. Ini adalah janji Tuhan bahwa di dalam setiap luka ada kuasa pemulihan. Di dalam setiap keputusasaan ada harapan yang baru. Mungkin mujizat itu belum terlihat saat ini, tetapi Tuhan sedang bekerja. Dia tidak pernah terlambat dan Dia tidak pernah meninggalkan Anda. Mari saudara, saat ini kita berdoa. Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah iman setiap mereka yang ikut berdoa saat ini. Mereka yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit, yang mau masuk meja operasi, yang sedang menghadapi diagnosa yang menakutkan. Mereka yang sudah lelah, kecewa, yang perasaannya hancur karena tidak menduga kenapa hal itu terjadi dalam kehidupan mereka. Aku berdoa, aku membawa mereka untuk menerima kuasa mujizat kesembuhan. Dengan bagaimanapun caranya Engkau bekerja, melalui medis, melalui orang-orang yang menjaga, bahkan ketika mereka menelpon dan mereka didoakan, sentuhan kasih-Mu akan mendatangkan mujizat kesembuhan. Bahwa kesembuhan itu masih ada, bahwa kuasa bilur-bilur Kristus sanggup menyembuhkan dan memulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya. Amin. Saudara, Anda bisa menyaksikan lebih banyak lagi kisah-kisah nyata tentang mujizat dan kesembuhan dan juga pemulihan. Di episode berikutnya kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja bahkan di dalam situasi yang paling mustahil sekalipun. Dan tidak hanya itu, Anda juga berkesempatan mendapatkan giveaway menarik dari kami. Buku menarik yang akan menolong Anda untuk menambah wawasan dan juga memperkokoh iman Anda. Caranya sangat mudah, yaitu ketik buku lalu kirimkan ke nomor telepon yang tertera di layar saat ini. Kami akan mengirimkan bagi Anda. Dan jangan lupa, jika Anda menelpon, Anda akan didoakan. Percayalah, sentuhan kasih Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Akhirnya sampai di sini. Saya Andi Othniel menemani Anda di Sentuhan Kasih. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.